masa pandemi ini, proses kemajuan kreativitas para murid dalam berkarya semakin menurun. Sebagai siswa, kami harus tetap semangat belajar dan berkarya. Mayoritas orang lebih memilih bersantai dibandingkan meningkatkan produktivitas. Namun, tak sedikit pula orang yang memilih untuk tetap produktif dalam berkarya. Bagi kami, keterbatasan bukanlah hal yang menghalangi kami mengembangkan potensi diri. Yang bikin saya masuk dalam bidang desain itu awalnya pas SMP saya sering disuruh desain spanduk dan banner gitu buat event sekolah. Tapi saya enjoy dan suka aja. Jadi saya nyoba buat desain-desain sederhana gitu kayak remake logo, bikin twibbon dan yang lain-lain gitulah. Sekolah sih saya rasa bantu muridnya untuk ngajak ikut-ikut lomba gitu dan saya lebih merasa berkembang karena itu. Dan saya juga sering dapat tawaran desain atau joki tugas. Tapi kalau masalah bakat itu tergantung masing-masing individu sih. Menurut saya sekolah cuma ngajak aja, tergantung siswanya lagi yang mau atau enggak. Di masa pandemi ini saya tetap meningkatin kreativitas. Saya beberapa kali ikut lomba grafik desain teknologi kayak virtual skill competition yang diselenggarakan oleh GDP Lab Indonesia. Di situ saya lumayan kaget karena saya kurang suka ikut lomba, tapi sekolah nawarin ikut lomba terus. Jadi mau nggak mau saya coba aja dan kaget karena pertama kali ikut lomba. Berkarya itu artinya kita bikin suatu hal yang berguna. Bisa berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain. Saya sendiri senang bisa berkarya. Karya saya lumayan banyak, ada gambar digital, ada yang tradisional juga, desain, user interface, dan yang berhubungan sama seni gitu. Perubahan gaya hidup saya waktu pandemi ini lumayan positif. Awalnya saya susah beradaptasi dan ya bisa dibilang kurang produktif gitu. Tapi sekarang saya lebih senang belajar hal-hal baru kayak desain antarmuka, user interface, editing video, motion graphic, masak. Saya bisa masak. Saya percaya jika saya selalu berkarya, karya saya akan menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Saya dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis dan saya didiagnosa gangguan depresi mayor. Tapi saya nggak jadiin itu buat berhenti berkarya. Jadi untuk kalian yang merasa apa-apa tercukupi, jangan merasa terbatas. Walau pandemi sedang berlangsung, namun Harun masih tetap berusaha untuk tetap produktif. Tidak hanya dari seni visual, seni bela diri pun tetap dapat mempertahankan eksistensinya melalui kompetisi secara virtual. Putri Febrianti, seorang pelajar yang tetap menoreh prestasi di seni bela diri karate. Di tengah ancaman pandemi, ia memilih untuk tetap mengasah dan mengembangkan potensinya di bidang karate. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti, bersekolah di SMK Telkom Banjarbaru, umur 17 tahun. Saya adalah atlet Golestan Cup Iran juara 3 dan juara KOSN Provinsi juara 3. Tujuan saya ikut bela diri karate itu yang pertama adalah untuk melindungi diri dari hal apapun yang tidak diinginkan atau membahayakan. Tapi semakin kesini saya semakin menyukai bela diri karate dan nantinya saya berharap ingin menjadi atlet yang profesional. Sudah pernah dulu pertandingan KOSN tahun 2020 juga online, kejuaraan nasional juga online dan juara Iran. Ada perasaan cemas juga karena biasanya lawan-lawan saya berat. Selama pandemi ini tiap pagi saya selalu latihan di rumah sendiri. Tapi kalau sore hari biasanya latihan di dojo hampir setiap hari. Menurut saya, skill yang saya miliki masih harus dikembangkan. Kita tidak boleh puas dengan skill yang ada. Harus selalu berlatih, dan berlatih. Pesan saya buat orang yang mau berkarya di masa pandemi ini, kita harus selalu mengembangkan dan menggali terus potensi diri kita. Buatlah karya apa saja. Your first creation will be awful, but you can make the better one if you don't make your first. Jangan takut karyamu jelek. Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu tidak berani mencoba. Tetap semangat, jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan. Selalu ada jalan keluar bagi setiap permasalahan. Tetap kreatif dan jaga protokol kesehatan. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka.
Dan cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dengan menciptakan sebuah karya, itu sama halnya kita sudah berani memulai langkah awal untuk menggapai mimpi. Tak masalah jika mimpimu berbeda dari dia atau mereka, karena pada hakikatnya perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Jika 1000 orang pergi ke utara, kenapa kita tidak pergi sendirian ke selatan?